Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sistem monitoring dan peringatan dini banjir berbasis ESP32 menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 dan aplikasi BLIM. Selanjutnya ada susunan tim dan pembagian tugas, yang dimana pertama ada ketua yakni Muhammad Ahdi dengan NIM C2B0023003. Memiliki job desk mengkoordinasi kelompok, menyusun slide presentasi dan menyiapkan materi. Lalu yang kedua ada Danu Putra Setiawan dengan NIM C2B0230013. Saya ulangi. Anggota yakni menyusun slide presentasi, menyiapkan materi, melakukan simulasi dan merancang tampilan pada halaman web. Dan yang terakhir saya sendiri Indra Kusmawardani Juliati dengan NIM C2B0230032. Anggota yakni menyusun slide presentasi, menyiapkan materi dan mengunggah video ke YouTube. Kemudian ada pendahuluan yang dimana banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi dan dapat menimbulkan kerugian besar apabila tidak terdeteksi secara dini, terutama di daerah rawan seperti bantaran sungai dan wilayah perkotaan padat. Kemudian, oleh karenanya pemantauan ketinggian permukaan air secara terus-menerus sangatlah diperlukan. Kendati pun demikian, hal itu tidaklah memungkinkan untuk dilakukan secara manual selama 24 jam. Lalu, solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan membangun sebuah sistem yang mampu mendeteksi ketinggian air secara otomatis serta memberikan status kondisi aman, siaga, dan bahaya yang dapat dipantau secara real time melalui aplikasi BLIM. Selanjutnya ada deskripsi yang dimana sistem untuk mendeteksi ketinggian permukaan air secara otomatis menggunakan ESP32 sebagai pengendali utamanya. Lalu jarak antara sensor dengan permukaan air diukur melalui sensor ultrasonik HCSR04 sebagai indikator ketinggian air. Kemudian ESP32 mengolah data hasil pembacaan sensor ultrasonik untuk menentukan status kondisi banjir, yakni aman, siaga, dan bahaya. Lalu status dan nilai jarak kemudian ditampilkan pada LCD I2SC untuk dipantau secara lokal serta dikirimkan ke platform BLIM untuk dipantau secara real time melalui smartphone. Kemudian, sistem juga dilengkapi indikator LED, yakni hijau, kuning, dan merah, sesuai status kondisi, serta servomotor sebagai simulasi pembukaan pintu air secara otomatis. Lalu ada perangkat dan akun yang digunakan. Perangkat yang digunakan adalah ESP32, sensor ultrasonik HCSR04, LCD I2C, LED, servomotor, dan kabel penghubung. Lalu untuk akunnya menggunakan Wordme dan BLIM. Baik, izin saya melanjutkan. Selanjutnya adalah tata catatan materi dari presentasi yang akan kami lakukan. Pertama adalah proyek ini menggunakan materi penggunaan teknologi Internet of Things (IoT) dengan beberapa hal yang adalah sensor ultrasonik HCSR04, yaitu digunakan untuk mengukur jarak antara sensor dengan permukaan air sebagai indikator ketinggian air. Kedua adalah ESP32 sebagai mikrokontroller, yaitu digunakan untuk mengolah data hasil pembacaan sensor tadi, menentukan status kondisi banjir yaitu aman, siaga, dan bahaya, serta mengendalikan perangkat. Selanjutnya adalah metode IoT menggunakan BLIM, yaitu penggunaan platform BLIM untuk memantau data jarak permukaan air secara real time, menambahkan status sistem, serta mengirimkan notifikasi ketika kondisi banjir berada pada status bahaya. Yang terakhir adalah sistem output berupa LCD, LED, dan servomotor, yaitu menampilkan informasi jarak dan status banjir pada LCD yang memberikan indikator visual menggunakan LED serta menggunakan servo sebagai simulasi pembukaan pintu air secara otomatis sesuai kondisi yang telah terdeteksi. Ada di sini adalah block diagram sistem dimulai dengan indikator yaitu jarak ketinggian permukaan air yang akan ditampilkan atau di sensor oleh sensor ultrasonik HCSR04. Setelah itu akan masuk ke ESP32 dan seterusnya adalah muncul pada video monitor notifikasi dan akan masuk ke tiga output, yaitu pertama ada LCD I2C sebagai status,
kedua adalah LED sebagai indikator sistem atau status, dan terakhir adalah servo sebagai pintu air. Adapun bentuk rangkaiannya cukup sederhana, ada USB 2, sensor ultrasonic, ada 3 LCD, ada 3 LED dengan warna yang berbeda, yaitu warna hijau sebagai bukti bahwa itu aman, kedua adalah kuning sebagai bentuk bahaya, dan terakhir adalah merah sebagai tanda bahaya. Lalu ada LCD IPC, selanjutnya ada servo. Izin untuk melanjutkan mengenai cara kerja dari sistem ini, yaitu yang pertama yaitu dimulai dari inisialisasi dari LED itu sendiri, yaitu ada LED merah, LED kuning, dan juga LED hijau, yaitu sebagai outputnya. Kemudian ada sensor HCSR04 sebagai output, yaitu di bagian pin tricks-nya, kemudian di bagian pin yang echo, yaitu sebagai pin input-nya. Lalu ada juga servo, yaitu sebagai motor tadi, kemudian ada LCD IPC, kemudian ada serial login dan juga blended. Lalu kemudian sensor HCSR04 akan membaca, yaitu membaca air dari jarak sensor tersebut. Apakah jarak air dengan sensor itu di atas 100 cm, apabila iya, kemudian di LCD menampilkan teks yaitu berupa status aman, kemudian jarak ketinggian air dari sensor tersebut, dan juga LED hijau sebagai indikatornya itu menyala, serta untuk servo sendiri sebagai pintu airnya itu masih tetap tertutup. Lalu apabila tidak, yaitu dilanjutkan ke selanjutnya, yaitu apakah jarak airnya itu di atas 50 cm. Apabila iya, yaitu LCD akan menampilkan teks yaitu berupa status siaga, kemudian jaraknya berapa cm, dan juga ditambahkan LED kuning sebagai indikator menyala, serta servo yaitu terbuka sebesar 90 derajat atau sekitar setengah. Apabila tidak lebih dari 50 cm jarak antara air dengan sensor tersebut, LCD akan menampilkan teks yaitu status barrier, dan juga menyebutkan jaraknya, serta LED merah menyala, serta yang terakhir yaitu servonya terbuka sebesar 180 derajat atau full. Kemudian dari data-data tersebut, data yang telah dikirimkan dari sensor ke LCD, LED, dan juga servo akan diperbarui secara terus-menerus atau real time ke platform dan seterusnya, berulang-ulang terus sesuai dengan kondisi sensor. Selanjutnya di sini ada tampilan tanda warning setelah disimulasikan, yaitu di mana pada kondisi aman, yaitu LED hijaunya menyala, dan juga di situ ada tampilan LCD, di tampilan LCD itu terdapat jarak dan juga statusnya, dan juga yang terakhir di bagian bawahnya atau di serial monitor juga menampilkan jarak secara terus-menerus dan juga statusnya. Begitu pula pada kondisi aman, banjir ataupun siaga. Nextnya yaitu ini untuk tampilan pada platform dunia, yaitu di sini kami membuat untuk LED-nya yaitu ada 3. Kemudian untuk sensornya di sini kami pakai widget bulat, yaitu sebagai indikator. Dan yang terakhir untuk servo di sini kami buat tertutup dan juga terbuka. Begitu untuk tampilan pada kondisi aman, siaga, dan juga bahaya. Lalu ini untuk tampilan di smartphone-nya bisa dilihat sama seperti pada tampilan sebelumnya, karena di sini smartphone dan juga platform dunia itu saling terkoneksi. Dan ini untuk link dari simulasi di lobby, terus halaman web link, dan juga video presentasinya. Bisa kita buka secara langsung untuk simulasi dunia dan juga di
Ini kita coba simulasikan. Nah, di sini sensor mencoba menghubungkan antara sistem Bowie dan juga linknya apakah udah. Nah, di sini kita mulai dari jarak banjirnya. Dan di sini jaraknya sekitar 33 cm. Nah, di sini itu 33 cm merupakan jarak antara air dengan sensor. Maka sensor membaca bahwasanya sistem ini terdeteksi akan adanya banjir. Lalu di sini mata servo terbuka sebesar 180 derajat atau terbuka secara full. Kemudian apabila kita rubah untuk kondisi jarak antara airnya di sekitar 76 cm, ini menunjukkan bahwasanya kondisi antara air dan juga sensor ini dalam kondisi status siaga. Lalu untuk tampilan di linknya itu bisa dilihat seperti ini. Jadi antara lobby dan juga link itu saling terkoneksi. Kemudian selanjutnya untuk tampilan dalam kondisi aman. Nah, dalam kondisi aman yaitu sekitar di atas 100 cm. Sensor mendeteksi bahwasanya air dalam kondisi aman sehingga dalam LED diindikasikan LED hijau menyala, kemudian indikator LCD menunjukkan jaraknya itu sekitar 198 cm dan juga statusnya aman sehingga servo juga dalam kondisi tertutup. Kemudian untuk tampilan di linknya itu seperti ini. Lalu untuk tampilan di dashboard handphone dapat dilihat bahwasanya seperti ini. Jadi antara link yaitu link yang kita sudah kita edit ataupun kita buat simulasikan di platform, lalu kita buat untuk tampilan dashboardnya di handphone itu akan sama-sama terhubung apabila sudah terkoneksi antara Bowie dan juga link itu sendiri. Mungkin seperti itu untuk simulasi dari sistem ini. Next. Selanjutnya adalah merasa tepat kekurangan dan solusi. Proyek ini telah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, namun sebagai itu bahwa masih terdapat beberapa kekurangan yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Yang pertama, sensor digunakan masih terbatas pada sensor ultrasonik HC-SR24 sehingga pembacaan dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti yang permukaan air atau warga yang mengalami gelombang ultrasonik itu sendiri. Pada pengembangan selanjutnya, sistem dapat dikombinasikan dengan sensor lain seperti sensor ketinggian air atau sensor tekanan untuk meningkatkan akurasi pengukuran. Yang kedua adalah sistem masih diuji pada lingkungan simulasi yaitu WOPI sehingga ketika perangkat belum divalidasi secara langsung pada kondisi nyata. Pada pengembangan selanjutnya, sistem perlu diimplementasikan pada perangkat keras atau hardware untuk menguji akurasi sensor, respon aktuator, serta kestabilan komunikasi IoT di lapangan. Terakhir adalah sistem monitoring masih menggunakan platform link sebagai media pemantauan sehingga membutuhkan koneksi internet agar data dan aplikasi dapat diterima secara real time. Pada pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditambahkan media komunikasi cadangan seperti SMS gateway atau LoRa agar tetap dapat memberikan kegiatan ketika koneksi internet tidak tersedia. Demikian presentasi dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekeliruan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.